ketemu lagi di sini sama Tioni. Di sini kita akan memulai section baru, jadi kita masing-masing akan punya monotalks nih. Nah, monotalks itu bakal menyampaikan isu-isu yang menjadi ketertarikan dari kita masing-masing, dari Nina juga, dari Hani juga. Nah, sekarang aku mau menyampaikan hari ini topiknya adalah tentang makan malam bersama dengan keluarga. Makan malam bersama dengan keluarga itu tuh adalah suatu hal yang kalau di keluarga Asia sebenarnya itu sering ya terjadi. Biasanya kita ada jam makan malam dan kita pasti makan bersama. Bahkan ada beberapa keluarga yang memang mereka dari sarapan juga makan bersama, terus makan siang mungkin kalau sempat gitu. Tapi kan memang semuanya punya jadwal masing-masing. Nggak semuanya punya waktu di waktu yang sama. Biasanya memang paling umum itu makan bersama terjadi di waktu makan malam. Gitu. Meskipun makan itu sebenarnya udah sering diterapkan di keluarga-keluarga di Asia, tapi masih banyak juga keluarga yang memang mungkin karena kesibukannya masing-masing belum menerapkan bahwa makan itu harus bersama, duduk di meja bersama gitu. Jadi memang tidak terbiasa untuk saling berbicara satu sama lain. Mungkin keluarga seperti itu memiliki cara untuk bonding lainnya yang nggak harus mereka duduk di satu meja makan bersama. Tapi kenapa ini adalah cara paling efektif? Karena semua orang makan dan di jam yang sama satu keluarga tersebut pasti akan makan gitu. Kemudian ya kayak kita ketemu teman aja gitu kan, misalnya kita makan di luar gitu. Kenapa sih kita makan? Sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk makan kan, tapi juga untuk ngobrol gitu, catch up, sama halnya dengan keluarga. Dan ini adalah hal yang paling sering kita take for granted gitu. Padahal ini penting banget. Nih, di sini aku mau kasih tahu ke kalian sebenarnya apa sih benefitnya dari kalian duduk bersama dan makan bersama dengan keluarga. Ini hal yang simple tapi benar-benar memberikan benefit yang besar terhadap semua anggota keluarga yang bergabung dan makan bersama. Oke, kita bahas ya. Waktu makan malam ini, waktu makan bersama, kita duduk di meja bersama, menikmati makanan yang sama, itu adalah salah satu bentuk sharing gitu ya. Kita berbagi bersama suatu kebahagiaan dalam bentuk makanan dan kita menikmatinya bersama. Ketika kita makan, ada suatu kesempatan bagi setiap anggota keluarga untuk berinteraksi satu sama lain di dalam kesibukannya yang mungkin kalau memang sempat ketemu hanya weekend, tapi kadang ada yang bahkan weekend juga nggak sempat ketemu. Nah, makan malam ini kan sebenarnya ketika semua orang sudah ada di rumah gitu. Ketika kita makan bersama, kemudian kita duduk bersama, kita berbicara, sebenarnya di situ kita dapat berbagi mengenai perspektif dari masing-masing anggota keluarga. Bagaimana ayahnya berpikir, bagaimana ibunya berpikir, bagaimana anaknya berpikir, gitu. Dan jadinya di dalam keluarga itu makan bersama ini memperkecil kemungkinan salah satu dari anggota keluarga merasakan ketidaksetaraan. Jadi dalam keluarga itu bisa banget loh terjadi ketidaksetaraan, bisa jadi anak tidak berani speak up sama sekali dengan misalnya orang tuanya gitu, dengan ayahnya atau ibunya. Karena mungkin mereka distant dan tidak ada waktu untuk bonding, tidak ada waktu untuk interact gitu satu sama yang lain. Padahal sebenarnya mungkin ayahnya atau ibunya tidak semengerikan itu. Mungkin mereka itu melakukan hal-hal tertentu untuk kebaikan anaknya. Nah, dengan mereka duduk bersama, makan di satu meja yang sama, berbicara dan semua memiliki kesempatan untuk mengutarakan isi pikirannya, itu bisa banget gitu membuat masing-masing anggota keluarga merasa dihargai, merasa punya kedudukan yang sama di dalam keluarga tersebut, gitu. Sehingga mereka tidak merasa tidak setara dan lebih terbuka karena nggak ada rasa takut-takut gitu. Jadi sebenarnya mungkin orang tua merasa ya kita tetap butuh dong membuat anak memiliki sedikit rasa takut terhadap kita agar mereka mau mendengarkan kita gitu. Tapi sebenarnya nggak juga. Yang perlu orang tua peroleh dari anak itu adalah respect. Kemudian jadilah role model yang baik sehingga mereka itu look up terhadap kita. Tapi look up ya, bukan takut gitu. Nah, anak nih biasanya yang mengalami makan malam keluarga bersama, mereka itu terbiasa untuk mengekspresikan dirinya, terus mendapatkan dukungan dari orang dewasa gitu, sehingga mereka biasanya
pembawaannya lebih confident juga ya. Jadi dalam situasi sosial mereka terbiasa untuk berbicara nggak hanya terhadap peers-nya mereka, tapi juga dengan orang dewasa. Dan mereka mungkin karena kesetaraan tadi, mereka jadi merasa oh, orang dewasa itu tidak menakutkan, bukan sosok yang harus ditakuti, tapi merupakan sosok yang bisa memberikan mereka dukungan. Kayak gitu. Jadi sebagai bagian dari masyarakat, makan malam ini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi anak untuk bagaimana mereka bisa berinteraksi di masyarakat. Dimulai dari komunitas yang paling kecil dulu, yaitu keluarga. Gitu. Nah, biasanya ini menurut penelitian ya yang ada, memang anak-anak dan keluarga yang sering makan malam bersama, spend time together di suatu waktu tertentu gitu, mereka cenderung biasanya memiliki emosionalitas yang lebih kuat gitu, karena mungkin tadi ya mereka merasa memiliki support system gitu, dan mereka biasanya memiliki mental health yang lebih baik. Selain support system, mungkin mereka juga karena mengekspresikan dirinya, jadi tidak terbuild up gitu ya emosi-emosi negatif di dalam dirinya mereka. Nah, selain kesempatan untuk bonding dan berinteraksi satu sama lain dari sisi orang tua, ini merupakan suatu kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan penting terhadap anaknya. Kesempatan untuk mengajarkan anaknya gitu. Terutama misalnya nilai-nilai di dalam keluarga atau mungkin isu-isu yang menjadi concern keluarga gitu bisa disampaikan. Nah, di sini pernah ada penelitian. Jadi katanya anak yang mereka sering berinteraksi dengan orang tuanya karena mereka terekspos dengan cara pikir orang tuanya, dengan bahasa orang tuanya, mereka cenderung memiliki kosakata yang lebih banyak daripada teman-teman seusianya. Itu karena exposure. Makanya sebenarnya itu plus point banget ya dengan kita sering ngobrol dengan anak, kita tuh seakan transfer knowledge kita sebagai orang dewasa terhadap anak. Dan biasanya ditunjukkan juga nih, ditemukan bahwa anak-anak yang memiliki waktu makan rutin itu biasanya memiliki performa yang lebih baik di sekolah. Sebenarnya karena apa? Ya mungkin karena mereka diberikan encouragement, dukungan dari orang tuanya, kemudian mungkin ketika mereka ada masalah dibantu atau di-guide ya, mungkin bukan diberikan solusi tapi di-guide untuk mencapai suatu solusi gimana sih baiknya gitu. Jadi dibantu untuk bisa menyelesaikan masalah gitu. Kemudian mungkin orang tua juga selagi meal time nih, karena kan biasanya kalau misalnya kita lagi makan, ya ngobrolin, kamu ngapain hari ini, kegiatannya apa aja, apa yang lagi menjadi perhatian anaknya, misalnya, oh dia lagi minggu ujian atau apa. Nah, ini tuh menjadi suatu kesempatan bagi orang tua untuk monitoring anaknya. Jadi katanya nih, kebanyakan anak yang memiliki pengalaman untuk makan bersama dengan keluarga secara rutin, mereka itu lebih tidak bermasalah, terutama di masa remaja ya, ketika mereka sudah mulai banyak eksplorasi dan mungkin bertemu orang yang berbagai macam, mereka ini nilai value keluarganya lebih kuat, dan mungkin karena ada constant monitoring dari orang tuanya, jadi tidak mudah terjerumus terhadap hal-hal yang negatif. Ini banget kan, kayak ternyata hanya sekedar makan dan hanya sekedar duduk, dan ini hanya sekedar, mungkin ada yang kayak, ayo udahlah nggak usah sama-sama makan sendiri-sendiri aja, itu efeknya ternyata berbeda loh, dan itu sesuatu hal yang sebenarnya menyenangkan bagi setiap anggota keluarga, karena rasanya kan kayak hangout sama teman aja, tapi ini sama keluarga gitu. Masa kita mau membangun relationship lebih dalam dengan teman tapi nggak dengan keluarga, padahal kan keluarga itu adalah support system kita dan orang-orang terdekat kita yang paling yang paling dekat dengan kita, jadi paling bisa memberikan dukungan ketika terjadi apa-apa dan paling bisa kita percaya. Terus biasanya nih keluarga, mungkin nyambung ke yang tadi pertama juga, biasanya keluarga yang memiliki jadwal rutin untuk makan bersama itu memiliki hubungan yang lebih baik gitu. Mereka lebih terbuka satu sama lain karena mungkin tadi ya ketidaksetaraan itu hilang gitu. Mereka lebih terbuka dan lebih berani untuk mengekspresikan dirinya, menceritakan mengenai dalam hidupnya ini sedang terjadi apa sih, apa yang menjadi concern dalam hidupnya saat ini, baik dari sisi orang tua maupun sisi anak. Jadi orang tua juga nggak segan menyampaikan sedang terjadi apa, sedang merasa apa, sedang sibuk apa, nggak hanya mengupdate anak, tapi
untuk orang tua mengekspresikan dirinya terhadap anak, karena kadang nggak hanya anak aja loh, meskipun mungkin kebanyakan anak yang takut sama orang tua jadi nggak terbuka, tapi kadang ada orang tua yang juga susah menyampaikan dan mengekspresikan dirinya terhadap anak. Nah ini tuh bisa membantu. Kalau memang di awal awkward, ya nggak apa-apa. Kan bisa latihan dengan tiap hari ketemu, pasti lama-lama akan ada hal yang dibicarakan. Karena memang ya tak kenal maka tak sayang gitu kan. Ketika memang tidak pernah berbicara, ya nggak ada hal yang bisa dibicarakan bersama, itu yang membuat awkward. Tapi lama-kelamaan pasti akan ada common ground. Pasti bisa ditemukan common ground dalam keluarga tersebut. Katanya, anggota keluarga yang sering, bukan sering ya, yang secara rutin duduk dan makan bersama dengan anggota keluarga lainnya, itu mereka biasanya merasa lebih bahagia, lebih tidak stres, terus lebih apa ya, seger gitu. Karena sebenarnya makan itu kan adalah break time. Ketika kita makan, ya meskipun sibuk, tapi kita makan sambil di depan laptop gitu. Kita jadi nggak refresh. Makan itu tidak menjadi break kita gitu. Jadi itu cuma sekedar lewat aja makan. Nah, ketika kita spare time, misalnya makan dengan keluarga 1 jam, itu bisa menjadi kesempatan kita refresh diri kita sehingga kita menjadi produktif ketika kita kembali terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Baik anak, misalnya mereka lagi mau ujian gitu, jadi mereka break dulu, baru lanjut belajar lagi. Sama juga dengan orang tua yang mungkin masih membawa pekerjaan ke rumah sampai malam. Nah, selain itu, ini ada penelitiannya. Jadi, katanya anak yang dari kecil nih dibiasakan makan bersama dengan keluarga, mereka kan terbiasa makan apa ya, homemade food gitu. Jadi masakan yang dimasak oleh orang tuanya, dan masakan yang dimasak di rumah pasti akan lebih disadari gitu masaknya. Jadi lebih nggak asal, lebih bersih, apa yang dimasukkan lebih berkualitas gitu. Jadi anak itu terbiasa memakan makanan yang sehat. Jadi junk food itu adalah makanan recreational buat mereka, bukan menjadi makanan sehari-hari yang mereka menjadi craving gitu. Nah, makan bersama dengan keluarga ini bisa membangun suatu kebiasaan makan sehat di dalam keluarga, baik itu anak atau orang dewasa, tapi memang lebih gampang ke anaknya karena anak memang sedang dibentuk, dan ini mengurangi angka obesitas. Jadi lebih jarang anak yang makan bersama dengan keluarga yang besarnya menjadi kelebihan berat badan. Karena mereka mengembangkan kebiasaan makan sehat ini dan cenderung memilih makanan yang lebih sehat. Mereka craving makanan yang lebih sehat daripada yang memang makan sendiri. Kebayangkan kalau lagi apa ya? Kalau misalnya anak sendiri di dalam kamar sambil nonton atau sambil main game atau sambil mengerjakan sesuatu, nggak dipanggil makan, ya mereka makan makanan sesuatu yang cepat aja, misalnya pesan makanan cepat saji gitu. Kan kalau mereka terbiasa, jadi mereka ketika bisa makan yang sehat pun mereka akan lebih craving makanan yang tidak sehat itu kan. Gitu. Jadi ini berguna banget untuk melatih lidah dan preferensi dari anak supaya mereka memang memiliki preferensi terhadap makanan yang lebih sehat. Gitu. Tapi nih, ternyata meskipun kita duduk bersama, makan sebagai keluarga bersama, ada hal-hal yang bisa membatalkan benefit-benefit yang sangat banyak tadi dari kita makan sebagai keluarga, makan bersama. Salah satunya, kalau misalnya TV menyala. Jadi kalau kita makan, rame-rame sih, tapi badannya aja yang di situ, perhatiannya semua ke TV. Ya, itu nggak jadi gitu. Kita nggak jadi dapat yang tadi bonding, open up, mengobrol gitu. Mungkin satu benefit yang bisa didapat adalah healthy eating habits, oke gitu. Tapi mungkin yang lain kurang kena gitu, karena kita nonton ke TV. Terus dikatakan juga sebenarnya, kalaupun nih kita misalnya mengobrol dengan anggota keluarga, makan bersama, tapi di background itu TV tetap menyala. Nah itu katanya bisa mengganggu attention span dari anak gitu, terutama anak yang masih lebih kecil gitu. Itu bisa mengganggu loh. Jadi lebih baik kalau memang lagi makan bersama, TV dimatikan. Nikmati waktu bersama, mengobrol gitu. Kalau memang sudah setelah itu sudah selesai ini makan duduk bersamanya, makan sekeluarganya, ngobrolnya juga sudah selesai, bisa dinyalakan sebagai entertainment bersama TV-nya gitu. Tapi memang tujuannya bukan karena TV itu menyala dan ada di situ, tapi karena memang sedang ingin menyalakan TV sebagai bentuk entertainment bersama. Gitu. Terus ada satu lagi nih, kesalahan yang mungkin bisa dibuat oleh orang tua ketika sedang makan. Tadi kan salah satu keuntungannya adalah
orang tua bisa sambil memonitor progres anak, pencapaian akademik anak seperti apa, kehidupan sehari-hari anak seperti apa. Tapi ketika orang tua menjadikan momen makan di meja makan bersama itu adalah momen mengkritik dan memarahi anak atas apa yang dilakukannya, nah pengalaman makan bersama ini bukan menjadi positif, tapi malah menjadi pengalaman negatif buat anak. Malah di situ dia jadi menutup diri karena cerita ini dijudge sama orang tuaku, cerita ini dimarahin sama orang tuaku. Mereka jadi kurang open. Jadi tipsnya mungkin buat orang tua, dengerin aja dulu, dengerin kenapa anak melakukan suatu hal tertentu, kenapa anak memilih suatu hal tertentu atau berpikir suatu hal tertentu. Jadi pahami dulu, baru mungkin bisa diberitahukan dengan cara yang tidak memarahi atau tidak mengkritik secara berlebihan. Gitu. Jangan jadikan momen makan itu yang tadi dibilang itu adalah kesetaraan menjadi power fight lagi gitu kan. Ketika orang tua memarahi anak, mereka memiliki power yang lebih dari anak. Nah, kayak gitu anak bisa jadi back off lagi kan, takut lagi untuk bercerita dan untuk open up gitu. Mungkin itu bisa dilakukan di waktu lain ketika memang ada momen anak perlu diberitahu, anak perlu di kritik membangun gitu ya akan suatu hal, itu mungkin bisa dilakukan di momen lain, tapi jangan jadikan itu kebiasaan di meja makan. Selain itu kan orang tua terhadap anak. Jangan juga jadikan meja makan itu tempat pertengkaran orang tua. Mungkin ini kadang tidak disadari karena ya udah lagi makan bersama, ngobrol apa tiba-tiba tereskalasi kan, itu kayak suatu hal yang membuat emosi. Tapi itu jangan dibiasakan gitu di depan anak berantem dan menjadikan itu kayak ring boxing orang tuanya gitu kan. Jadinya ya kegiatan makan malam menjadi pengalaman negatif lagi kayak buat anak, nggak jadi positif lagi. Dan di situ yang dia pelajari, dan ingat ya, anak itu mempelajari sangat banyak, mereka itu menyerap seperti spons apa yang mereka lihat gitu ya, apa yang mereka contohkan dari orang tuanya. Nah ini bisa menjadi contoh yang justru malah kurang baik nih kalau orang tuanya bertengkar di meja makan gitu. Nah, kalau misalnya mulai bosen tiap hari, kalau orang tuanya kreatif, bisa banget loh dibikin ada game, ada tim, pokoknya dibikin yang menyenangkan aja, selebrasi. Misalnya siapa memiliki pencapaian apa, anaknya nih juara main sepak bola, bisa dirayakan. Nggak harus yang hanya holiday, atau misalnya ulang tahun, nggak harus hari besar, kayak sebenarnya hal-hal kecil juga bisa dirayakan supaya family dinner ini menjadi lebih seru gitu. Mungkin kayak diangkat topik tertentu, apa sih yang menjadi isu yang menjadi apa sih isu yang sedang menjadi perhatian semua bersama, atau apa sih hal-hal seru lainnya yang menarik yang bisa dibahas bersama, yang bisa menjadi ya sama teman aja di inside joke gitu kan, apalagi sama keluarga harusnya ada dong hal-hal yang bisa menjadi kesenangan bersama. Sekian teman-teman mungkin untuk insight mengenai makan malam bersama dengan keluarga. Gitu. Kalau ada topik yang teman-teman ingin tahu lagi, boleh di komen di bawah. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga memberikan insight dan manfaat. Dan jangan lupa coba dilatihkan untuk bonding sama keluarga dengan cara makan malam bersama. Gampang kan? Sampai ketemu lagi video selanjutnya.